Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Alfiana Damayanti dari Prodi PKMI kelas 1B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan membahas tentang hadis maudhu. Yang pertama adalah definisi hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dalam sanadnya ada periwayat yang terindikasikan kuat melakukan kedustaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis yang dibuat-buat atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja atau tidak sengaja dengan niat baik atau buruk. Sejarah awal dan sebab-sebab terjadinya hadis maudhu. Masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam yang merupakan bukti keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Di samping ada yang benar-benar murni tertarik dan percaya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ada juga segolongan mereka yang menganut agama Islam karena terpaksa pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan ini kita kenal dengan kaum munafik dan zindik. Lalu terjadinya pertikaian politik pada akhir masa pemerintahan Khalifah Umar bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan awal adanya fitnah yang memicu munculnya pemalsuan hadis, tetapi belum meluas karena masih banyak sahabat yang masih hidup dan mengetahui akan kepalsuan suatu hadis. Lalu sebab-sebabnya adalah terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan, politik dan keagamaan, menjadi pemicu munculnya hadis maudhu. Masing-masing kelompok ada yang berusaha memperkuat kelompoknya dengan mengutip dalil Al-Quran dan hadis dengan cara menafsirkan arti sebenarnya sesuka dengan keinginan mereka masing-masing. Lalu sebab lainnya adalah menurut Subhi Salih, hadis maudhu mulai muncul sejak tahun 41 Hijriah, yaitu ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh penduduk Hijaz dan Irak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang didukung oleh penduduk Syria dan Mesir. Umat Islam terbagi menjadi beberapa firqah, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Karena itu, menurut Subhi Salih, bahwa timbulnya firqah-firqah dan mazhab merupakan sebab yang paling penting bagi timbulnya usaha mengada-adanya hadis. Lalu selanjutnya, hukum meriwayatkan hadis maudhu. 1. Secara mutlak, ulama sepakat bahwa meriwayatkan hadis maudhu itu hukumnya haram bagi mereka yang jelas mengetahui bahwa hadis itu palsu. Dan yang kedua, bagi mereka yang meriwayatkan dengan tujuan memberitahu kepada orang bahwa di sini adalah palsu atau menerangkan kepada mereka sesudah meriwayatkan atau membacanya, maka tidak ada dosa di atasnya. Ketiga, mereka tidak tahu sama sekali kemudian meriwayatkan atau mereka mengamalkannya. Karena tidak tahu, maka tidak ada dosa di atasnya. Contoh hadis maudhu. Inna sholatan bi imamatin ta'dilu khamsa wa isrina sholatan bi ghairi imamah wa jum'atan bi imamatin ta'dilu sab'ina jum'atan bi ghairi imamatin innahul malaikata yashadunal jum'ah muta'ammamina wa la yazalu yusalluna ala ashabil amaimi hatta ta'ruba syamsu, yang artinya sholat dengan menggunakan surban nilainya sama dengan 25 kali tanpa menggunakan surban. Sekali sholat Jumat menggunakan surban nilainya sama dengan 70 kali sholat Jumat tanpa menggunakan surban. Sesungguhnya para malaikat senantiasa mendoakan orang yang sholat Jumat memakai surban dan senantiasa mendoakan orang yang bersurban itu sampai tenggelamnya matahari. Penjelasan ayat ini adalah hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hajar dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab Al-Tariq
Kesemuanya lewat jalur Abbas ibnu Qasir al-Ruqa. Dari Zaid ibnu Abi Habib, ia berkata, saya dapat kabar dari Mahdi ibnu Maimun. Ia berkata, saya menjumpai Salim putra Abdul Awwah ibnu Umar yang sedang mengenakan surban. Katanya, wahai Abu Ayyub, maukah kamu mendengarkan hadis yang kamu pasti menyenanginya? Selalu membawanya dan meriwayatkannya. Saya menjawab, tentu. Salim berkata, waktu itu saya mendatangi bapakku, yaitu Abdul Allah ibnu Umar, yang sedang mengenakan surban. Ia berkata, wahai anakku, saya senang sekali mengenakan surban. Wahai anakku, sekiranya kamu mengenakan surban, niscaya diagungkan, dimuliakan, dan dihormati umat. Tidak akan digoda setan, bahkan ia akan lari menjauhimu. Saya berkata seperti ini karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Lalu ia memaparkan seperti hadis di atas. Biang petaka hadis ini terdapat pada perawi yang bernama Abbas ibnu Qasir al-Ruqa, yang dinyatakan sebagai pemalsu hadis. Ibnu Hajar dalam Lisan Al-Mizan setelah memaparkan dengan memadai perihal biografi Abbas ibnu Qasir al-Ruqa menyimpulkan bahwa hadis ini palsu. Senada dengan pendapat Ibnu Hajar adalah penyusun kitab Kasif Al-Kafah, penyusun buku Al-Maqasid Al-Hasanah, penyusun buku Tanzih Al-Syariah Al-Marfu'ah, penyusun buku Al-Masnu' fi Ma'rifahim Al-Ahadis Al-Maudu'ah. Setelah memaparkan dengan panjang lebar hadis di atas, semuanya berkesimpulan bahwa hadis ini adalah palsu. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kesempurnaan dan kekurangan pahala sholat tentunya ada, namun bukan ditentukan oleh atribut lahiriah yang dikenakan seseorang, apakah berupa surban, kopiah, atau yang lainnya, melainkan mengacu kepada terpenuhinya segala rukun, syarat, sunnah, bahkan adab-adab dari sholat itu sendiri. Benar bahwa sholat ke masjid harus menggunakan pakaian yang indah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut memerintahkan umat Islam yang akan mengerjakan sholat, tawaf keliling Ka'bah, atau ibadah-ibadah yang lain agar mengenakan pakaian yang indah dan tidak boleh melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, bukan berarti harus meniru budaya masyarakat Arab dengan surban dan gamisnya. Bagi Muslim Indonesia, mengenakan sarung, baju koko, dan songkok nasional sudah cukup memadai, disebut sebagai berpakaian indah untuk sholat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang hadis maudhu'. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.